Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast hijau kali ini. Perkenalkan, saya Jihan Mayu Saputri. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan tamu spesial kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora atau DLH. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah, Bapak, saya punya sedikit pertanyaan untuk Bapak nih. Ya, untuk sekedar sharing-sharing dan menambah pengetahuan saja. Yang pertama, bagaimana kesan Bapak setelah berkunjung di sekolah kami SMP Negeri 1 Todanan? Jadi begitu saya tadi masuk di area di SMP 1 Todanan, ini sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan pertama kali. Jadi secara fisik, untuk menuju sekolah Adiwiyata Mandiri ini sudah luar biasa, sudah memenuhi syarat untuk itu. Oleh karenanya nanti tinggal bagaimana mengemas sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik, termasuk dari segi administrasi. Dari segi administrasi ini karena penting terkait dengan sekolah Adiwiyata Mandiri ini ada beberapa form yang harus dipenuhi, kuesioner yang harus dipenuhi. Oleh karenanya nanti setelah kegiatan kami tinjau lapangan bisa dilanjutkan dengan pengisian form administrasinya. Gitu ya Pak. Yang kedua, bisa dijelaskan secara singkat Pak tentang peran dan tugas utama Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora. Jadi kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora ini tupoksinya sangat luar biasa, sangat luar biasa karena berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Blora. Kalau kami bidang itu dinas ada 4 bidang. Berkaitan dengan bidang ini tentunya yang langsung menyentuh kepada pengelolaan lingkungan hidup, semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Karena memang tupoksi utama Dinas Lingkungan Hidup itu pengelolaan lingkungan hidup. Baik itu berkaitan dengan sampah, dengan kadar lingkungan tanahnya, udaranya, ini juga berkaitan semuanya, dan tentu menjadi satu kewajiban tidak hanya sekedar dari kami dari Dinas Lingkungan Hidup saja sebenarnya, tetapi juga kami membutuhkan peran serta seluruh stakeholder. Baik kalau dalam prosesnya kami di bidang 4 itu berkaitan dengan teman-teman yang ada di sekolah, karena kami punya beberapa sekolah binaan berkaitan dengan adiwiyata di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, adiwiyata di nasional maupun di mandiri. Tentu dari teman-teman yang terlibat ini semuanya kami libatkan untuk berperan aktif dalam rangka untuk melaksanakan tupoksi kami di Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Nah, yang ketiga nih Pak, untuk program-program dari DLH sendiri, kita dan masyarakat umum dapat mengakses melalui media apa saja? Jadi kalau untuk akses tentunya bagaimana program-program yang ada di dinas ini bisa masuk di website kami. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup itu ada websitenya, ada Instagramnya, termasuk juga ketika nanti masyarakat ada permasalahan terkait lingkungan hidup, contohnya pencemaran terkait dengan limbah dan lain-lain, ini bisa juga masuk ke website kami atau di aplikasi Si Peduli. Di ya, kami ada pembuangan sampah sembarang itu ya Pak? Ya, termasuk salah satunya, itu bisa pengaduan masyarakat itu bisa masuk di kami. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat, pengaduan dari masyarakat termasuk oleh dunia usaha. Ya. Oleh dunia usaha itu bisa mengadukan juga permasalahan lingkungan hidup kepada kami, dan kami akan segera tindak lanjuti karena biasanya kami punya tupoksi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pencemaran dan lingkungan hidup ini paling lama 7 hari kami harus segera tindak lanjuti. Begitu. Sampah plastik sering menjadi masalah besar di berbagai daerah. Untuk kota lain sudah melarang penggunaan sampah plastik. Bagaimana pengelolaan sampah plastik di Blora saat ini, Pak? Kalau untuk pengelolaan sampah plastik di Blora, karena kami di Blora di Dinas Lingkungan Hidup ini kan kami menggalakkan terkait dengan pendirian bank sampah. Bank sampah baik yang ada di tingkat sekolah, yang ada di tingkat desa, semua kita galakkan untuk pendirian bank sampah. Oleh karenanya dalam rangka pengelolaan sampah plastik ini kami harapkan semuanya stakeholder termasuk bank sampah yang berdiri
kami arahkan untuk bisa melakukan pola pilah terkait dengan sampah plastik, karena memang sampah plastik ini kan juga bisa menjadi satu kegiatan yang punya nilai ekonomis. Nah, contohnya bisa dilaksanakan daur ulang atau dan lain-lainnya. Ini kalau memang itu bisa dilaksanakan, teman-teman akan kami bawa ke sana. Jadi sehingga sampah ini justru nantinya tidak akan menjadi permasalahan, tapi justru akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada nilai ekonomisnya, ada perputaran uang yang dihasilkan. Nah, contohnya salah satunya di Dinas Lingkungan Hidup, kami di bank sampah kami itu mengelola namanya aplikasi Sampan Emas. Jadi sampah dikelola menjadi emas. Dari sampah-sampah plastik yang dikelola ini dikonversikan, jadi tidak langsung dibayar oleh bank sampah dengan bentuk uang, tapi dikonversikan menjadi emas. Ini yang kami arahkan ke sana, sehingga ke depan sampah plastik tidak akan menjadi satu permasalahan, tetapi justru menjadi satu nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sangat luar biasa ya Pak. Pak, bagaimana harapan Dinas Lingkungan Hidup terhadap generasi muda dalam menjaga berkelanjutan lingkungan di masa depan? Untuk generasi muda, jadi program ini memang program yang luar biasa berkaitan dengan lingkungan hidup. Kalau tidak generasinya yang peduli, siapa lagi? Ini yang harus dipertanyakan pertama kali. Dan harus dipahami semua teman-teman semuanya, termasuk di sekolahan. Oleh karenanya, dengan adanya sekolah adiwiyata, ini harapan kami menjadi satu modal dasar pertama bagi satu generasi. Karena memang yang kita didik untuk bisa nanti berkelanjutan melaksanakan ini kan generasi mudanya, terutama yang ada di sekolah. Dan wujud pemerintah ini dengan menggalakkan kegiatan adiwiyata ini adalah bagaimana membawa generasi ini peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sampah, peduli terhadap kondisi sekitarnya. Jadi tidak hanya ketika di sekolah hanya oke, ada sampah dipungut, dipilah, selesai. Tidak hanya sekedar itu, tetapi akan terbawa juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya. Ini yang kami harapkan. Jadi kepedulian inilah yang kami ciptakan, kami lahirkan dari generasi yang ada di sekolah. Kita awali seperti itu. Iya ya Pak. Oh ya Pak, apa saja bentuk dukungan yang diberikan di LH kepada sekolah, baik dalam bentuk edukasi, bantuan fasilitas, atau pelatihan? Jadi yang kami sudah laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan beberapa hal program yang kita berikan, salah satunya kami melaksanakan pendampingan terkait dengan pendampingan pola pengelolaan lingkungan hidup, pola pendampingan terkait bagaimana mengelola sampah dengan baik, termasuk kami juga memberikan satu pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan pembibitan. Jadi kami contohnya terkait dengan pembibitan ini, kami mengharapkan sekolah adiwiyata ke depan itu tidak hanya menjadi sekolah yang lahir mencintai lingkungan tetapi tidak menghasilkan tanaman sendiri. Jadi sekolah itu menjadi hijau tapi produknya sendiri, yang kami harapkan seperti itu. Tidak ya ini mumpung jadi sekolah adiwiyata bisa minta ke dinas, bisa minta ke ini, tidak seperti itu. Tapi sekolah adiwiyata nanti bisa melahirkan bibit-bibit produk tanaman. Jadi ketika masyarakat itu membutuhkan justru nanti bisa datang ke sekolah. Ini yang kami harapkan seperti itu. Contoh kecil aja. Kepekaan yang kami mintakan nanti ke sekolah adalah lingkungan yang mungkin pinggir jalan terutama. Jangan sampai pinggir-pinggir jalan ini menjadi lingkungan yang panas. Tetapi lingkungan yang ketika anak-anak berangkat sekolah juga nyaman, teduh, adem bahasanya. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi ke depan pelatihan-pelatihan, pendampingan tetap akan kami berikan kepada sekolah, termasuk pada masyarakat juga, termasuk ketika kami secara penganggaran mencukupi untuk tanaman tetap kami akan drop ya, ke sekolah, termasuk juga dengan tempat-tempat sampah, ya, tempat-tempat sampah yang kami bisa laksanakan untuk pengedropan ke sekolah, biasanya sampah model pilah 3. Jadi ada yang organik, anorganik, dan yang limbah berbahaya. Ini biasanya kita lakukan pembagian pengedropan sesuai dengan kebutuhan dan penganggaran yang ada di kita. Sudah Pak. Untuk sekolah yang ingin mendapatkan penghargaan adiwiyata, apa kiat sukses yang bisa dibagikan Pak? Tadi untuk sekolah, untuk bisa menjadi sekolah adiwiyata, tentu yang paling utama sebenarnya adalah
pola hidup sehat berkelanjutan. Jadi kalau mengelola sampah ini tidak berkelanjutan ya sulit nantinya. Hanya sekedar lomba selesai. Tetapi pola hidup berkelanjutan. Jadi kita mengelola lingkungan ini harus berkelanjutan. Kalau hanya sekedar instan selesai, besok tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi sekolah adiwiyata adalah sekolah yang luar biasa, mengelola secara berkelanjutan. Pengelolaan sampahnya, ada genangan air yang mungkin ditata dengan perlunya biopori dan lain-lainnya. Ini sangat diperlukan. Oleh karenanya, jangan dikatakan bahwa untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata ini lomba, tetapi adalah pembiasaan diri sebenarnya. Lebih kepada pembiasaan diri, bagaimana menjaga lingkungan yang baik, bagaimana mencintai alamnya, bagaimana mencintai terhadap pengelolaan limbah sampah yang ada di lingkungan kita menjadi sesuatu yang sehat, yang luar biasa. Dan yang terakhir nih Pak, beri pesan-pesan untuk pemirsa podcast hijau demi pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Satu hal yang kami tekankan, bahwa ketika kita melakukan penebangan tanaman atau memotong tanaman, seyogyanya kita bisa memberikan sesuatu yang baru. Jangan sampai ketika kita memotong selesai, tetapi ketika kita memotong satu tanaman, tumbuhkan 10 tanaman. Ketika kita memotong satu tanaman, tumbuhkan 10 tanaman. Jadikan bahwa kita mencintai itu tidak hanya sekedar memotong, tetapi jadikan sesuatu lingkungan kita tetap bertahan hijau dan lebih hijau lagi. Barangkali itu penekanan dari kami, dan harapan kami Blora ini betul-betul menjadi satu kawasan yang hijau. Bahasa kami di Dinas Lingkungan Hidup, ciptakan Blora menjadi hijau royo-royo. Sepakat ya? Iya Pak. Nah, itu saja pertanyaan dari saya dan teman-teman. Terima kasih Pak atas sharing-sharing dan pengetahuan yang Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.